Halo Jaksa, kami lanjutkan kembali pemirsa dan pendengar. Kami akan lanjutkan perbincangan bersama dengan Kepala Kejaksaan Negeri Kota Makassar, Ibu Andi Sundari. Baik Ibu Andi, di segmen terakhir ini Ibu, saya ingin menanyakan terkait dengan bisa dibilang restoratif justice ini juga digunakan oleh penegak hukum lain begitu. Nah, apa yang membedakan antara kejaksaan dengan juga restoratif justice di penegak hukum lain? Silakan. Pada intinya sama ya manfaatnya, tapi perbedaannya dulu itu perbedaan yang ada hanyalah dari segi treatment prosesnya sesuai dengan kewenangannya masing-masing, di mana untuk polisi di tingkat penyidikan dilaksanakan restoratif justice dengan syarat-syarat tertentu. Kemudian di kami adalah tingkat penuntutan juga dengan syarat-syarat seperti yang saya sampaikan tadi. Kemudian di tingkat pengadilan juga sama dengan syarat-syarat tertentu dan prosesnya yang juga harus cepat. Tapi pada intinya adalah memberikan manfaat yang sama, di mana kita sama-sama berusaha untuk mencoba menimbulkan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat, memulihkan kerugian dan penderitaan korban, terwujudnya sistem peradilan yang cepat dan biaya ringan karena tidak ada anggaran untuk persidangan, tidak perlu. Kemudian mengatasi over capacity penghuni rutan maupun lapas. Yang jelas menghemat anggaran dalam penyelesaian perkara dengan restoratif justice itu sama semuanya. Jadi pada dasarnya tujuannya sama ya Ibu, kemanfaatannya untuk masyarakat. Nah, kemudian selama 2 tahun terakhir diterapkan di Kota Makassar, khususnya Ibu Andi sendiri dan teman-teman kejaksaan, apakah ada tantangan tersendiri atau kesulitan tersendiri khususnya penerapan RJ di Kota Makassar ini? Kalau di sini sih mungkin karena kita masyarakat sini agak-agak emosinya kurang begitu ini, jadi kayaknya itu yang sedikit menjadi tantangan, di mana untuk memberikan keyakinan, kepercayaan kepada korban itu yang kita perlu upaya lebih untuk bisa kita rangkul, kita tarik untuk mau berdamai dengan jaminan bahwa kalau ada tuntutan yang dia minta daripada si tersangka ini, maka kita akan upayakan akomodir. Nah itulah, tapi selama ini alhamdulillah berhasil. Kayak kemarin kami baru ada RJ terkait penggelapan, kalau nggak salah, di mana si tersangka ini menggelapkan uang korban sejumlah sekian. Nah dia minta si korban ini minta supaya dikembalikan. Nah kita ajaklah bahwa ini betul akan selesai, akan dikembalikan dan dibuktikan setelah dibayarkan sejumlah uang yang diminta, ya udah mau berdamai gitu. Jadi itu tadi ya Bu, prosesnya butuh tenaga yang ekstra juga bagi kejaksaan sebagai fasilitator dan harapannya bisa memberikan kedamaian begitu di masyarakat. Nah, kemudian Ibu, dalam rangka nih mengoptimalkan penegakan hukum di Kota Makassar khususnya tahun depan nih 2023, apa yang perlu dipersiapkan dan diperhatikan dari Kejaksaan Negeri Makassar? Yang jelas SDM pasti. Anggaran untuk mendukung semua proses itu harus juga bisa dimaksimalkan untuk penggunaannya, karena sekarang kan penggunaan anggaran itu harus at cost, sesuai betul-betul kegiatan dilaksanakan itu yang dibiayai, dan kemampuan SDM untuk bisa menerapkan, mencari hukum yang bisa diterapkan di setiap kasus yang ditangani. Nah, selama 1 tahun terakhir ini Bu, di penghujung tahun ini 2022, capaian-capaian apa saja yang berhasil dilakukan oleh Kejaksaan Negeri? Alhamdulillah, dalam pencapaian kami semua bidang sepertinya melebihi target. Seperti contoh misalnya penanganan tindak pidana korupsi. Kami ditargetkan itu hanya 1 penyelidikan, 1 penyidikan, dan penuntutan juga 1. Itu kita berdasarkan anggaran yang dialokasikan ya, hanya 1. Tetapi kami bisa melakukan penyelidikan lebih. Ada 5 penyelidikan yang baru, dan kemudian ada penyidikan 8 dan penyidikan yang dari tahun 2021, sehingga penyidikan kami tahun ini ada 11. Kalau penuntutan
banyak sekali, lebih dari 40 penuntutan yang kami lakukan dengan alokasi anggaran yang juga sangat terbatas, tetapi dengan adanya optimalisasi penggunaan anggaran, maka itu bisa kita laksanakan semuanya. Jadi hal-hal itu bisa diminimalisir tadi Iya. ya Bu ya. Nah, saya mau menginformasikan juga untuk pemirsa dan pendengar, Kejaksaan Negeri Makassar baru-baru ini menerima penghargaan sebagai terbaik 1 kinerja bidang intelijen tingkat Sulawesi Selatan 2022. Bisa dijelaskan Ibu pencapaian ini seperti apa? Alhamdulillah, sebenarnya kami target adalah bukan mencari juara, tapi bagaimana target itu memberikan kerja maksimal dan baik, tepat waktu, cermat, dan yang pasti memberikan pelayanan kepada masyarakat secepat-cepatnya, setepat-tepatnya, secermat-cermatnya. Dan itu membuahkan hasil, alhamdulillah. Jadi kerja cepat, kerja tepat, dan kerja maksimal Iya, begitu ya Bu iya. yang dilakukan Kejaksaan Negeri. Luar biasa sekali pemirsa dan pendengar. Nah, terakhir nih Bu, harapan Anda kemudian untuk penegakan hukum kita dan juga kedepannya optimalisasi dari penerapan restoratif justice di Kota Makassar akan seperti apa? Silahkan Ibu. Saya mengajak semua masyarakat untuk bisa mengapresiasi RJ ini supaya kita bisa maksimalkan pelaksanaannya, karena tanpa keterlibatan tokoh masyarakat, tokoh agama, pemerintah setempat mulai dari RT, RW, lurah, camat, maka ini seakan-akan kami adalah bekerja sendiri. Sementara restoratif justice ini adalah memberikan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga kita perlu bergandeng tangan, kita perlu sama-sama memberikan pemahaman kepada seluruh masyarakat. Kalau ada masalah di tengah-tengah mereka, komunikasikan saja dengan tokoh masyarakat RT RW dan nanti akan dikomunikasikan dengan kami. Kita bisa selesaikan di Baruga Adiaksa Restoratif Justice. Baik, luar biasa. Terima kasih banyak Ibu Andi untuk waktunya hari ini. Semoga setelah ini makin banyak masyarakat yang bisa lebih teredukasi ya Bu ya, seputar penegakan hukum di Kota Makassar. Sukses selalu Ibu. Amin. Semoga segala program-programnya juga berjalan dengan lancar. Baik, terima kasih juga untuk Anda pemirsa dan pendengar sudah menyaksikan Halo Jaksa, Kenali Hukum, Hindari Hukuman bersama saya Ovika Sisa. Saya mewakili seluruh kerabat yang bertugas. Pamit, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sama-sama.